Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Inda dzikri sholihin tanzilur rahmah. Ketika orang-orang soleh dikenang, maka akan menurunkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga bersamaan dengan rahmat Allah ini rezeki kita dilimpah ruahkan, urusan kita dimudahkan, dan kita selamat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Channel Cerita Pesantren kali ini akan menceritakan tentang Abah Guru Sekumpul mengislamkan seorang pastur. Tapi sebelum channel Cerita Pesantren bercerita, dengan kerendahan hati kami mohon like, subscribe channel ini agar channel Cerita Pesantren ini, cerita tentang kebaikan, terus berkembang. Amin ya rabbal alamin. Cerita ini diceritakan oleh pastur yang diislamkan oleh Abah Guru Sekumpul. Saya, kata Hendra, pastur yang diislamkan oleh Abah Guru Sekumpul, saya Hendra sejak kecil dididik dalam ajaran Kristen yang ketat. Bahkan oleh orang tua saya disekolahkan sampai ke Vatikan. Sekian lama, akhirnya saya pun menyandang predikat sebagai pastur. Saya juga memperoleh kepercayaan untuk menggembala umat di sebuah gereja di Banjarbaru, tepatnya seberang Unlam Banjarbaru. Sekitar tahun 2000, saya bersama rekan pastur lainnya berniat untuk rekreasi mengisi liburan akhir pekan. Tujuan kami ke pantai Takisung Tala, menggunakan bis pinjaman dari gereja di Banjarmasin. Kami pun berangkat. Di pantai kami mendirikan tenda. Sebagaimana kebiasaan, sebagai pastur saya memperoleh tenda sendiri. Jadi tidak ada teman dalam tenda saya. Sementara 3 tenda lainnya ada di dekat tenda saya. Sebelum tengah malam, kami pun masuk kemah dan terlelap tidur. Pada tengah malam, saya terbangun karena ada ucapan salam dari seseorang. Assalamualaikum, kata orang asing itu. Salam itu diulang lagi sambil menepuk-nepuk tenda saya. Penasaran, saya pun bangkit dan keluar kemah. Karena saya Kristen, saya tidak menyahut salam tersebut. Saya lalu menghampiri seorang kakek yang belum pernah saya kenal. Dia memakai jubah berwarna hijau dan bolang juga berwarna hijau. Janggutnya hitam, namun ada kombinasi putih di bagian ujungnya. Saya lalu salami tangannya. Aneh, kehalusan tangan kakek itu lebih halus rasanya dari kain sutra. Pada bagian jempol kanan kakek itu seperti tidak bertulang. Kenapa jempol kakek seperti tidak bertulang? Tanya saya. Oh, ini akibat kecelakaan. Tapi nanti saja saya ceritakan, kata kakek itu. Ada apa kakek? Ada keperluan apa? Saya bertanya lagi. Saya hanya menyampaikan
bahwa sudah saatnya kamu berpindah dari agamamu ke dalam agama Islam seperti agama kakek. Jawab kakek misterius itu. Saya lihat sekeliling, tidak ada yang terbangun dari dalam kemah lainnya. Saya tidak bisa kakek, karena sudah 8 turunan kami adalah penganut Kristen yang taat. Jawab saya. Tidak, memang sudah saatnya kami mengikuti agama yang benar, yaitu agama Islam. Sebab sejak dalam perut ibumu, di dahimu sudah dituliskan Allah asma-Nya, tegas kakek tersebut. Saya lantas berpikir cepat, kalau memang kakek benar, apa kakek bisa menunjukkan mukjizat sebagai tanda kebenaran dari Tuhan? Pancing saya. Kalau itu mah soal gampang, kata kakek itu sambil tertawa. Entah bagaimana, tiba-tiba dari genggaman kakek itu muncul sebuah gelas kecil lagi bening. Zam-zam, ambil air zam-zam itu, perintah kakek itu kepada saya sambil menyodorkan gelas dan menunjuk ke laut. Mengertilah saya kalau saya mesti mengambil air laut itu. Kakek itu menyuruh saya minum 3 tegukan. Anehnya, kala minum tidak asin, melainkan tawar. Baru saja selesai tegukan ketiga, tiba-tiba saya merasakan gatal yang sangat hebat. Saya sadari rasa gatal itu dari jubah pastur, salib, dan perlengkapan yang saya kenakan waktu itu. Seketika itu juga saya melepaskan atribut kepasturan. Begitu sudah lepas semua, tinggal celana dan sepatu, barulah rasa gatal yang hebat itu hilang. Rasanya seperti digigit semut gatal yang sangat banyak. Mulai saat itu, mulai ada rasa takjub kepada kakek tersebut. Siapa nama kakek dan di mana kakek tinggal? Saya bertanya. Nanti kamu juga tahu dengan sendirinya siapa saya. Adapun tempat saya di sana, kata kakek itu sambil menunjuk ke arah laut yang di kejauhan saya lihat seperti lampu kelap-kelip. Namun anehnya saat itu seperti ada jalan dari tempat kami berdiri ke arah tempat yang ditunjuk kakek tersebut. Kami lalu berjalan menyusuri jalan tersebut. Namun di tengah perjalanan kakek itu menghentikan langkahnya. Belum saatnya kamu memasuki kediamanku, karena kamu masih belum suci. Kamu mesti beragama seperti agama kakek, kata kakek tersebut yang pembawaannya tenang dan berwibawa. Seketika saja kakek tersebut menghilang. Belum sempat saya berpikir banyak, tiba-tiba sebuah ombak menghantam muka saya, dan seketika saya sudah ada di air laut. Saya lalu bergegas keluar air menuju pantai. Sekali lagi aneh, yang basah cuma muka saya, celana dan sepatu saya masih kering seperti semula. Dengan masih terheran-heran, saya memandang ke arah laut. Seiring waktu, saya pun masuk ke dalam tenda dan merebahkan diri, dan akhirnya tertidur. Pukul 6 pagi saya bangun dari pembaringan.
dan ingin melihat keadaan pantai di mana saya bersama seorang kakek misterius terlibat dialog yang masih segar diingatan. Saya perhatikan, memang masih ada jejak sepatu saya di pantai. Bahkan meski ombak beberapa kali menghantam pantai, jejak kaki saya masih ada. Saya kenal betul bagaimana tapak sepatu saya. Sepulang dari Takisung itulah pikirannya saya mulai berkecamuk. Keimanan saya kepada ajaran Kristen sedikit demi sedikit mulai luntur. Di tengah berkecamuknya pikiran, apakah akan pindah agama atau tetap dalam kepercayaan lama, bahkan sempat terlibat perang sampit. Saya, Hendra, kebetulan punya kenalan yang masih keluarga dari Guru Rosyad. Dari sini saya punya keinginan untuk mempelajari Islam sedikit demi sedikit. Namun oleh karena Guru Rosyad sakit-sakitan, beliau menyarankan agar saya masuk Islam dengan bimbingan Abah Guru Sekumpul. Di antar Guru Rosyad dan menantunya, saya menghadap Abah Guru Sekumpul di rumah beliau di Sekumpul sekitar tahun 2001. Begitu melihat saya, Abah Guru Sekumpul berkata, "Masih sajakah mencium secara tajam?" Saya kaget karena beliau langsung tahu kalau saya bisa mencium bau suku tertentu. "Inggih," kata saya, "ibarat kebun binatang, perut kamu berkumpul banyak binatang." Lanjut Abah Guru Sekumpul. Dan memang karena saya bersuku Dayak dan masih bercampur dengan kepercayaan Kaharingan, ajian atau untalan apa saja sudah pernah masuk ke dalam perut saya. Kalau ingin masuk agama Islam, kamu mesti dibersihkan dahulu, kata Abah Guru Sekumpul. Saya manut saja ketika beliau menyuruh saya mengambil air minum di dapur. Beliau menyuruh saya meminum air tersebut dan beliau lalu menepuk pundak saya. Seketika saya merasa mulas dan muntah-muntah. Ada banyak kotoran hitam yang keluar dari mulut saya, sekira-kira 1 mangkok ukuran sedang. Setelah beliau merasa sudah habis semua yang jelek-jelek dalam perut saya, kemudian beliau menyuruh saya berwudu dan kemudian diislamkan dengan cara dituntun oleh beliau 2 kalimat syahadat yang saya ikuti dengan pelan. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ucap saya mengikuti. Begitu selesai pengucapan dan diesahkan oleh hadirin, pelonglah sudah rasa hati ini. Selesai acara pengislaman saya kembali bercengkrama dengan Abah Guru Sekumpul. Kemudian saya memaparkan kisah lama saya di pantai Takisung. Beliau sepertinya sudah mafhum. "Tahukah kamu, Nak, yang menemui kamu di pantai Takisung itu adalah Nabi Khidir alaihi salam. Beliau itulah yang menguasai lautan maupun perairan. Apakah kamu ingin berjumpa kembali dengan beliau?" Terang sekaligus tawaran dari Abah Guru Sekumpul. "Inggih," jawab saya singkat.
Beliau langsung menyuruh saya mengambil air dalam baskom dari dapur. Beliau kemudian menyuruh saya bertawasul kepada Nabi Khidir alaihi salam, bersolawat serta menepu air di baskom itu 3 kali. Ajaib sekonyong-konyong keluarlah kakek seperti yang pernah saya lihat di pantai Takisung. Kakek yang merupakan Nabi Khidir itu muncul sepinggang dari permukaan air baskom. Saya cuma kagum, tidak bisa bicara. Abah guru sekumpul saya lihat menunduk dan mengangguk 3 kali. Sekejap kemudian Nabi Khidir sudah menghilang. Nak, tadi beliau berpesan agar kamu benar-benar dalam beragama Islam. Ibarat sekarang sudah diberi lembaran kertas putih, jangan sampai dibikin kotor lagi, kata Abah guru sekumpul. Saya Hendra mengingat betul pesan Nabi Khidir alaihi salam yang disampaikan melalui Abah guru sekumpul. Abah juga menyampaikan nasihat tambahan. Nak, bila kamu sudah Islam kemudian menjadi kaya raya, berarti Islam kamu tidaklah benar-benar. Namun jika nanti kehidupanmu sulit dan susah, maka berarti kamu sudah beragama dengan benar. Sebab Allah berkehendak menguji keikhlasan kamu mengikuti agama yang hak ini, kata Abah guru sekumpul. Saya hanya bisa menganggukkan kepala sambil berkata, "Inggih Abah." Beliau kemudian berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semoga saya ditetapkan iman dan selamat dunia wal akhirat untuk bisa berkumpul dengan beliau kembali di akhirat. Saya merinding jika mengingat peristiwa itu. Perlu diketahui bahwa selama saya menjadi pastor di gereja di Banjarbaru itu, kehidupan saya begitu menyenangkan, tidak ada kesusahan. Tiap kali mau belanja atau apa saja tinggal ambil duit di kas gereja. Pokoknya sumbangan dari gereja yang lebih tinggi dari Vatikan dan sumbangan jemaat begitu banyak. Saya tidak pernah kekurangan uang, bahkan berlebih. Setelah saya masuk Islam, kehidupan yang susah pun langsung saya temui. Namun untunglah keluarga Guru Rosyad terkadang memanfaatkan jasa saya menyetirkan mobil keluarga mereka. Misalnya pergi ke undangan acara maulidan atau pengajian. Begitulah cerita tentang seorang pastor lulusan Vatikan masuk Islam lewat wasilah Abah guru sekumpul. Semoga cerita ini bermanfaat dalam kehidupan beragama kita di dunia maupun akhirat. Saya ingatkan kembali, jangan lupa like, komen, dan subscribe, juga share, bagikan agar channel cerita pesantren yang sangat bermanfaat ini terus berkembang. Wabillahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.